teman, setelah menghabiskan waktu 3 hari 2 malam, ini waktunya kita untuk pulang lagi ke kota Bandung. Sekarang jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti rencananya kita mau lewat jalan biasa aja, jalan normal ke kota Banjar, Ciamis, Tasik, Malangbong. Setelah kemarin pas berangkat lewat Salopa dan Cikatomas. Oke, simak terus perjalanan saya kali ini dalam rangka perjalanan pulang dari Batu Karas. Selama kita 3 hari di sini cuacanya bagus, dan ini pas hari pulang ini paling bagus cuacanya. Kemarin juga cerah tapi cenderung berawan, kalau ini sangat cerah. Nah, sekarang kita mau mengarah pulangnya lewat Bandara Nusawiru, jalan tembus. Nanti ada jembatan Baile di dekat Bandara Nusawiru, terus mengarah langsung ke Pangandaran. Ini belok ya? Belok. Kalau lurus kayak ke tempat yang kemarin, buntu. Bisa nggak ya? Jembatan dulu udah pernah, masih aktif ya tapi jembatannya. Oh, ditutup? Mana? Lain. Ternyata jembatannya udah nggak bisa dilewatin. Berarti harus muter lagi ke jalur biasa. Ternyata jembatan Balai yang menghubungkan pantai Batu Karas dengan Bandara Nusawiru itu sudah tidak bisa digunakan, alias rusak. Jadi akhirnya kita harus balik lagi ke arah gerbang masuk pantai Batu Karas. Beberapa tahun ke belakang jembatan ini masih bisa dilalui, walau kondisi jalan juga kurang begitu baik. Cuman katanya sih jembatan ini rusak beberapa waktu yang lalu dikarenakan arus sungai yang deras, jadi pondasinya tergerus oleh aliran air sungai. Sangat disayangkan sih ya sebenarnya, karena dengan adanya jembatan ini sebenarnya bisa memangkas waktu dan jarak tempuh, karena dengan adanya jembatan tersebut kita langsung tembus ke daerah alun-alun Cijulang, jadi nggak perlu memutar dulu ke arah dermaga Green Canyon. Tutup mangkar kan, dari kemarin terakhir ada pengumuman tuh airnya mulai hijau. Soalnya nggak hujan kemarin, jadi sebelah kanan kita
untuk teman-teman yang mau rafting ke Green Canyon. Letaknya tepat di pintu keluar dari arah pantai Batu Karas. Nah, sekarang kita bergabung dengan Jalan Pansela Jawa Barat. Kita belok kanan ke arah Pantai Pangandaran. Kalau ke kiri itu ke arah Mamengpek, Garut, Sukabumi sampai Pelabuhan Ratu. Nah, ini dia tempat buat ke Green Canyon, naik perahu dari sini. Tahu nama resminya itu Cukang Taneuh. Ada pertigaan, perempatan tepatnya. Kalau ke sebelah kanan itu ada Bandara Nusa Wiru. Kalau kita ambil ke kiri ke arah Pangandaran, Bandara Nusa Wiru sendiri di situ adalah pangkalan TNI Angkatan Udara, tapi juga melayani beberapa penerbangan komersil pesawat baling-baling. Biasanya sih dari Susi Air, punyanya Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Joko Widodo. Situ sendiri ada stasiun kereta api nonaktif, stasiun kereta api Cijulang. Dengar kabar sih mau direaktivasi lagi jalur kereta api Banjar ke Pangandaran, tapi nggak tahu kapan. Udah wacana dari dulu tapi belum ada realisasinya. Ya mudah-mudahan aja reaktivasi jalur kereta api Banjar ke Pangandaran benar-benar terrealisasi, karena bagaimanapun dengan adanya jalur kereta dari Bandung atau dari kota-kota lainnya ke Pangandaran tuh jadi makin memajukan daerah di sekitar Kabupaten Pangandaran. This combo. Sekarang kita udah ada di Kecamatan Parigi, di mana Parigi ini menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Pangandaran. Di sini terletak gedung DPRD Kabupaten Pangandaran.
Pansela Jawa Barat ini sendiri membentang dari ujung barat pulau tepatnya ujung barat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi, melewati 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan ujungnya ada di Kabupaten Pangandaran. Nah, lalu nanti tersambung di daerah Kalipucang, Pangandaran, ada jembatan namanya Jembatan Pancimas. Nah, itu langsung masuk ke Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Untuk kondisi jalan di Jalan Pansela Jawa Barat ini sendiri kondisinya cukup baik. Seluruh jalannya udah diaspal dan ada juga yang dicor. Kondisinya cukup lebar dan nyaman sih untuk dilalui. Untuk beberapa fasilitas umum udah cukup banyak, terutama untuk SPBU, jadi nggak usah khawatir kalau lewat jalur ini. Cuman disarankan kalau mau lewat Jalan Pansela Jawa Barat ini, terutama di ruas dari Sukabumi ke Tasikmalaya, mending siang-siang. Soalnya kalau malam itu relatif sepi, malah siang aja di area situ sepi. Jadi sebenarnya kalau buat lebih nyaman ya berangkatnya siang-siang, karena kalau ada keadaan darurat lebih gampang terkondisikan. Nah, ini kita udah ada di pertigaan yang mengarah ke arah Pantai Batu Hiu. Nah, kalau ke Batu Hiu itu ke kanan. Jadi kalau Pantai Batu Hiu itu sendiri sekarang untuk tiket masuknya menjadi satu dengan Pantai Pangandaran. Harga tiketnya sendiri adalah sebesar Rp20.000. Sebenarnya buat saya pribadi sayang sih ya kalau harga tiketnya itu Rp20.000, karena ini kan letaknya ada di Jalan Pansela. Kadang orang juga kan hanya ingin sekedar mampir aja. Jadi kalau bayar Rp20.000 cuman buat nyusur jalannya aja sih ya sayang gitu. Mungkin lebih baik kalau seluruh wisata pantai di Pangandaran ini berlaku satu tiket terusan dari Pantai Madasari, Batu Karas, Batu Hiu, Pangandaran, Karangnini, Karapiak, itu cukup bayar satu tiket. Dan harganya juga kalau bisa ya jangan terlalu mahal, karena kan kalau orang-orang cuma sekedar mampir bayar Rp20.000 ya berat, sayang uangnya. Beda lagi kalau memang mau berwisata menetap beberapa hari di pantai tersebut sih ya nggak apa-apa. Di sebelah kiri itu adalah terminal Pangandaran, dan ini adalah rumahnya Ibu Susi di sebelah kiri. Kalau mau ke Pantai Pangandaran bisa lurus atau belok kanan. Bundaran yang mengarah ke
Pantai Karapyak. Kalau yang ke arah kanan itu adalah ke Pantai Karapyak, dimana itu adalah pantai di paling ujung timur di Kabupaten Pangandaran. Suasananya masih asri kalau di Karapyak, beda sama di Pantai Pangandaran yang udah suasananya kota. Jadi buat yang mau niis cocok buat ke Pantai Karapyak. Sekarang kita udah memasuki wilayah Kecamatan Kalipucang, di mana Kecamatan Kalipucang ini sendiri berbatasan dengan Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah. Nah, nanti ada pertigaan di depan, di mana pertigaan itu ada jembatan yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini di depan yang ada mobil Hiace warna putih. Kalau mau ke Jawa Tengah, oh bukan, nanti itu Indomaret. Ini nih di sini nih pertigaan. Nah, itu yang ada Pak Ogah. Kalau ke kanan itu langsung nggak jauh sih dari situ, ada jembatan langsung masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Camat dan juga pemirsa, suasana duka Gereja Katedral Jakarta usai wafatnya pimpinan Katolik dunia Paus Fransiskus di usia ke-88 tahun. Kami memantau sejak pagi hari tadi. Jalan Raya Banjar Pangandaran ini sendiri relatif sepi setelah libur Idul Fitri. Malah nggak ada kelihatan bis pariwisata. Mungkin bulan depan bakal ramai bus-bus pariwisata, yang kebenaran sekarang juga akhir bulan, jadi nggak begitu banyak orang-orang yang berwisata, terutama untuk rombongan. Masih di ruas jalan Banjar menuju Pangandaran. Keadaan lintasnya masih cukup lengang. Cuacanya sendiri cukup panas. Tapi ini setelah mau memasuki ke kota Banjar, awannya cukup pekat, tapi belum ada hujan. Cuacanya bikin cukup ngantuk, apalagi tengah siang bolong kayak gini. Dan juga sempat berhenti dulu, tapi nggak bisa tidur, jadi milih lanjut jalan lagi aja.
kita akan bergabung di jalan yang mengarah dari arah Jawa Tengah. Kurang lebih nanti berarti 3 jam lagi ke kota Bandung dari Banjar. Cuaca di kota Banjar ini sedikit mendung. Kayaknya tadi sempat hujan, cuman sekarang udah reda hujannya. Nah, itu di depan ada stasiun kereta api Kota Banjar. Sekarang kita sudah berada di Jalan Nasional 3 yang menghubungkan Bandung menuju Kota Banjar. Kalau ke kanan itu nanti ke Jawa Tengah. Kurang lebih 3 jam lagi menuju ke Kota Bandung. Cuacanya mendung. Kondisi jalan juga basah sehabis hujan. Beda sama tadi di daerah Kabupaten Pangandaran yang cuacanya cukup terik, panas banget. Kita memasuki Ciamis Manis, kota yang identik dengan warna ungu. Dulunya Pangandaran itu masuk ke dalam Kabupaten Ciamis, cuman dilakukan pemekaran menjadi kabupaten terpisah. Jadi sekarang Kabupaten Pangandaran berdiri sendiri. Cuaca sekarang agak mendung di perempatan Cihaurbeti menuju flyover Raja Polah. Sampah. Kemarin ke bawah tiba-tiba hujan di belakang, tapi nggak hujan. Sebagian hujan, sebagian enggak. Tiba-tiba hujan lumayan deras, padahal di belakang tadi masih kering. Wow,
hujannya tiba-tiba langsung sangat deras. Sekarang posisi kita udah ada di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Sebentar lagi kita akan masuk ke Lingkar Gentong. Nah, sekarang kita memasuki Tanjakan Gentong, di mana ciri-cirinya adalah ada rumah makan gentong. Di Tanjakan Gentong ini sendiri seringkali menjadi titik macet di saat momen mudik Lebaran, dikarenakan ini tanjakannya curam dan juga volume kendaraan yang tinggi. Ditambah di ujungnya itu ada penyempitan lajur, yang tadinya 2 lajur menjadi hanya 1 lajur saja. Nah, ini adalah tanjakan yang pertama. Tanjakannya sangat curam sekali. Di sini jangan sampai kehilangan momentum, karena kalau kehilangan momentum ya ngos-ngosan mobil. Nah, setelah beres di tanjakan yang pertama, nanti kita akan masuk ke Lingkar Gentong. Sekarang kita masuk di Lingkar Gentong, dimana di sini juga akan kembali menanjak ekstrim. Banyak juga truk yang overdimension, overload. Suaranya sangat membahayakan, apalagi di tanjakan seperti Gentong ini. Malah nutup. Lingkar Gentong ini jalanan kembali menyempit menjadi hanya 1 lajur saja. Itu kenapa tiap ada arus mudik selalu macet di sini. Setelah beres di Gentong,
kemudian jalan berbalik menurun sampai dengan ke Malangbong. Itu jalanan akan menurun. Nah, di sini puncaknya. Ya, setelah di puncak sini jalanan akan cenderung menurun tajam. Kalau dari arah Bandung itu tanjakan lurus yang sangat ekstrim. Nah, sekarang kita udah ada di puncak dari tanjakan Gentong. Sekarang jalan akan menurun. Biasanya akan terjadi banyak antrian di sini panjang karena yang ke arah Tasik itu menanjak full dan juga banyak truk-truk yang menanjak dengan kecepatan rendah. Jadi kondisi jalan akan sedikit tersendat. Nah, ini kita akan menurun panjang sampai dengan ke Pasar Malangbong. Ada insiden di jalur lawan arah, truk terguling, kemungkinan nggak kuat nanjak terus mundur karena ini tanjakannya sangat curam menuju ke arah Gentong. Memang kalau di tanjakan ini tuh harus benar-benar ekstra waspada, jangan sampai kehilangan momentum. Mending lambat tapi yang penting naik. Saat ini kita udah sampai di daerah Malangbong, tepatnya di Pasar Malangbong, dimana di sini ada pertigaan. Kalau lurus itu ke arah Wado, Sumedang, Cirebon, dan kita ini ambil ke kiri ke arah Bandung. Di sini juga bisa jadi titik rawan macet karena ada simpang 3 dan juga keramaian di Pasar Malangbong. Sekarang kita udah ada di daerah Limbangan. Dimana di sini juga menjadi titik macet karena ada persimpangan jalan. Suasana sore di Pasar Limbangan cukup ramai. Nggak lama lagi kita akan masuk ke Lingkar Gentong setelah Limbangan ini. Dan akhirnya kita masuk ke Lingkar Nagreg. Itu artinya sudah semakin dekat ke kota Bandung. Ngap
harusnya mau di kiri. Waduh, kanan kiri kan harusnya tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Yang mending ke kiri. Mending dihabisin. Terus itu lain enak di kiri kayak kuduna. Nah, itu mah rek patah tuh tinggal parahin. itu apa kanannya Mepet tuh. Iya, belakangnya terus orang reka kiri. Jadi hese di tukang loba. Mending yakin KB terus konvoy kuduna dibabat 3 jalur. Tuh di kanan lambat, kiri lambat, tengah lambat tuh. Kan harusnya tuh. Bubuk udah ngebut ya tuh, kalau enggak hilang kecepatan. Tuh, dia masih gak main game. Di kiri ada. Kanan, kiri, tengah. Tuh ini kanan, tuh di kiri. Udah kayak main game rintangan, harus ngehindar. Tuh kanan lagi, tengah, kiri, kan jadi ngagokan. gitu kan Ya harusnya di kiri semua, di kanan atau di kanan semua. kodenya ada pelang terus awas Ini kan nanjak banget tuh, nggak kelihatan kan. Sebenarnya mah nanjaknya edan itu. awas terus itu kalau ada tahu-tahu yang Cih, nggak kuat ide apa. tapi ada pelang gitu Ya kan sok motor sok ini, sok berhenti. Tuh kan bingungin truk tuh mau kemana. Baru jam lu terusnya bawa apa kiri mata nggak tahu. Oh, dia langsung masuk kiri so. Kan gini tuh truk tuh ngagokan apa? Benar-benar ngagokan. Itu nggak ada di ujian praktek SIM.
harus zigzag melawan rintangan truk-truk. Situasi di Dangder Rancaekek masih padat merayap. Tadi lumayan padat macet menjelang pintu tol Cileunyi. Sebentar lagi masuk ke pintu tol Cileunyi. Ada sekitar 30 menit tersendat. Akhirnya tiba juga di gerbang tol Cileunyi di jam 5 lebih 48 menit. Situasi padat, padahal ini hari kerja, tapi udah kayak weekend. Antriannya sangat panjang. Saldonya cuma 6.000 perak tuh cukup nggak ya? Hah? Buah batu? Nggak tahu. Kan buah batu mah paling ujung kan? Paling ujung dari sini. Paling awal. Cukup muridnya. Ini teh apa sih kalau apa sih? Pada leunyi. Oke teman-teman, itu dia tadi rekaman perjalanan saya dari Pantai Batu Karas menuju ke Kota Bandung. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan ada salah-salah kata dari saya. Sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya. Sampai jumpa. 5.000 golongan 1, golongan 2 8,5. Tahun berapa ya? Pas ya bu bensin sih kan, 2 ke 2